with the dawning of hope in Jerusalem. Folded the grave clothes
as the angels announce Christ is risen. See God's salvation plan, brought in love, born in pain, paid in sacrifice. Fulfilled in Christ, amen, for he lives, Christ is risen from the dead. Mary weeping, where is he laid? As the sorrow she turns from the empty tomb. Hears the voice speaking, calling her name. It's the Master, the Lord, raised to life again. The voice that spans the years, speaking life, stirring hope, bringing peace to us. We'll song till he appears, for he lives, Christ is risen from the dead. One with the Father, ancient of days, through the Spirit who clothes faith with certainty. Honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are raised with him, that is their love has won, Christ has conquered. And we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. For he lives, Christ is risen from the dead. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian doa malam hari ini, ICLE. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita akan masuk ke dalam doa teduh. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nats panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita angkat pujian pertama kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan
dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Amin. Biar pujian ini boleh menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami anak-anak-Mu sekali lagi boleh bersama-sama Tuhan mengikuti acara kebaktian doa malam hari ini. Biar Engkau yang berkati, urapi masing-masing kami Tuhan. Biar kami boleh juga belajar tentang firman-Mu malam hari ini. Sekali lagi kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 22. Ku ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku harus mengakui
bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, kami mau hitung berkat-Mu dan naikkan syukur padamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak perempuan berusia 9 tahun muncul di berita. Di dalam berita itu dikatakan bahwa anak perempuan ini memamerkan kekayaannya di media sosial, seperti di foto ini. Dia berfoto dengan tumpukan uang kertas yang banyak dan duduk di atas mobil yang mewah. Dia bahkan mengatakan bahwa saya orang kaya termuda. Anda tidak akan pernah menghasilkan begitu banyak uang dalam hidup Anda. Anak perempuan berusia 9 tahun ini sangat arogan. Di usia yang begitu muda, dia memamerkan dirinya dan kekayaannya di media sosial. Sikap anak perempuan ini juga mencerminkan mentalitas banyak orang, yakni suka menyombongkan diri. Masyarakat ini mendorong kita untuk menunjukkan prestasi kita, kekayaan kita, pendidikan kita, buktikan seberapa baik kamu. Itulah definisi harga dirimu. Kita suka menyombongkan diri, dan kita suka orang lain meninggikan kita. Kita hanya ingin orang lain melihat kesuksesan kita, maka kita mencoba untuk menyembunyikan segala kegagalan kita. Seolah-olah kita tidak ada kelemahan. Mungkin bahkan ada orang yang berpikir bahwa mereka dapat menerima anugerah Tuhan karena perbuatan baik mereka. Kita harus ingat bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak berdaya. Kita hanya bisa menerima anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dalam perikop yang baru saja kita baca, ada satu kata yang mengulang sebanyak 4 kali, yaitu bermegah. Paulus mengatakan bahwa adalah seseorang yang suka bermegah adalah orang yang bodoh. Di ayat 16, Paulus berkata, "Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit." Paulus berkata bahwa meskipun aku tahu bermegah adalah hal yang bodoh, tetapi bersabarlah dan izinkan aku untuk bermegah sedikit. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa Paulus bukanlah orang yang suka menyombongkan diri, karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyombongkan diri. Jika kita ingin bermegah, kita hanya dapat bermegah tentang salib Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Paulus mengatakan di Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa yang seharusnya binasa. Tidak ada yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita ingin bermegah, kita hanya bisa bermegah atas kelemahan kita sendiri, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hal terindah adalah di dalam segala kelemahan kita, justru kita bisa menikmati kebesaran kasih setia Tuhan. Jika demikian, mengapa di perikop yang kita baca hari ini, Paulus berkata dia mau bermegah? Ini karena ada banyak rasul palsu di gereja Korintus pada waktu itu.
Para rasul palsu ini bermegah tentang pengalaman rohani dan latar belakang mereka dan bahkan menantang kerasulan Paulus. Agar orang-orang percaya di Korintus tidak tertipu oleh rasul-rasul palsu ini, maka Paulus menceritakan latar belakang dan penderitaannya demi Injil. Bapak Ibu Saudara, kita harus berwaspada akan rasul-rasul palsu dan pengajaran palsu. Khususnya di zaman sekarang, banyak ajaran palsu muncul di WA, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Kita terima banyak video dan artikel dari teman-teman kita. Kita tidak tahu sumber videonya dari mana, siapa yang menulis artikel tersebut, sehingga apapun yang kita baca di internet, kita gampang sekali percayanya tanpa mencari tahu sumber video atau artikel tersebut. Dan mencari tahu apakah benar pengajaran ini sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Ini sangat bahaya. Karena pengajaran palsu ini tujuannya adalah menyesatkan orang Kristen. Itu adalah kebohongan dari si jahat. Maka kita harus hati-hati. Dan yang paling penting adalah kita kembali kepada Tuhan, Alkitab yang menjadi sumber kebenaran tertinggi. Rasul Paulus menghadapi tuduhan palsu dan kerasulannya diragukan karena rasul-rasul Paulus. Itulah mengapa Rasul Paulus memberikan pembelaannya dan dia berkata di ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Paulus memahami bahwa faktor keturunan bukanlah hal terpenting yang menentukan identitas kerasulannya sebagai hamba Yesus Kristus. Namun banyak yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting. Dan dalam hal latar belakang etnis, rasul-rasul Paulus ini sama sekali tidak melampaui Paulus. Selanjutnya di ayat 23-28, Paulus berbagi mengenai penderitaannya untuk Injil. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Paulus dipenjarakan, dipukul, dilempar batu, hampir mati untuk Injil. Dia harus melakukan perjalanan jauh untuk Injil, baik di kota, di padang gurun, atau di tengah laut. Dan dia menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Bukan hanya lingkungan yang sangat buruk, tetapi bahkan orang-orang tidak menerima dia. Dan orang-orang bukan Yahudi membencinya. Selain penderitaan di tubuhnya, hatinya juga selalu memikirkan jemaat, menasihati jemaat siang malam dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara, untuk menggambarkan Injil, Paulus menderita banyak bahaya. Paulus bukan bermegah tentang pencapaiannya, latar belakang atau kekayaannya, tetapi dia bermegah tentang penderitaannya untuk Injil Yesus. Dia telah menjadi seorang yang setia setiap saat dalam mengakui imannya. Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang bisa dibanggakan kalau kita menderita? Penderitaan, apakah ada yang membuat iri orang lain? Pasti tidak. Namun penderitaan adalah tanda seorang hamba Yesus Kristus yang setia.
Apa tanda seorang hamba Yesus Kristus yang setia? Bukan seberapa hebat latar belakang kita, seberapa tinggi pendidikan kita, bukan seberapa tinggi posisi kita di gereja, atau seberapa banyak kita memberi. Tanda hamba Yesus Kristus yang setia adalah seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Demi Injil Yesus, kita bersedia mempersembahkan seluruh hidup kita, waktu kita, talenta kita sepenuhnya bagi Tuhan. Mungkin bagi orang lain, menderita bagi Tuhan Yesus bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun menderita bagi Tuhan Yesus adalah bukti bahwa kita adalah hamba Yesus Kristus yang setia. Rasul Paulus tidak merasa malu karena penderitaan, melainkan sebaliknya. Itulah yang ia anggap sebagai kehormatannya. Ketika kita berbicara tentang penderitaan, saya percaya bahwa tidak ada orang yang senang mengalami penderitaan. Bukankah semua orang ingin hidup lancar? Bukankah semua orang Kristen berharap bahwa ketika kita melayani Tuhan dan memberitakan Injil, orang lain dapat menerima Tuhan Yesus dan hidup mereka akan diubahkan? Dapatkah kita menderita seperti yang dialami oleh Paulus? Seringkali ketika kita mengalami konflik di dalam pelayanan atau dikritik orang lain, kita frustasi dan tidak lagi melayani. Jika kita berpikir bahwa kita telah banyak menderita untuk Yesus, mari kita membaca pengalaman Paulus. Apakah kita pernah mengalami salah satu yang Paulus mengalami? Mungkin tidak ada. Bagian ini membuat kita merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah kita bersedia bayar harga untuk Injil? Apakah kita bersedia mengorbankan diri untuk Injil? Orang Kristen seharusnya memikul misi penginjilan, memberitakan Injil, membawa orang kepada Kristus, rela bayar harga untuk Injil, karena ini adalah misi kita, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa yang hilang. Demi Injil kita harus rela bayar harga, menderita, dan mengorbankan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersedia berkorban bagi Yesus? Apakah kita bersedia menderita bagi Yesus? Penderitaan adalah tanda seorang hamba yang setia. Jika kita dapat melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan, dan berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengejarkan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Menderita demi kebenaran, semuanya akan berakhir menjadi kemuliaan kita. Kiranya pengalaman penderitaan Paulus bagi Tuhan mendorong kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi utusan Injil. Tuhan, kami mau setia melayani-Mu. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Pakai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan pujian berikutnya. Mari kita sama-sama katakan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap
kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin. Biar pujian ini boleh mengantar kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini Saudara bisa sama-sama kita berdoa. Kita sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Saudara kita mau berdoa pada malam hari ini. Saudara kita bersyukur Tuhan ialah penolong kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 2 dikatakan, penolongku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, tidakkah kita bersyukur Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saudara, itu juga menolong kita dan saudara sekalian sampai pada saat ini. Saudara, mari kita mengucap syukur karena seminggu telah berlalu karena atas pertolongan Tuhan. Juga saudara kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang menjadi penolong kita, yang dapat kita andalkan. Dan yang terakhir saudara, kita mengucap syukur saudara bagi ada saudara sekalian atau mungkin yang sudah saudara doakan telah sembuh dari sakit penyakit karena Tuhan telah mendengar doa dan juga menjamah. Mari saudara kita mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan memberikan mereka iman yang teguh. Saudara ada pada saat ini, saudara tahu dan juga kenal yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari saudara kita sebutkan di dalam doa kita. Dan juga saudara kita mau berdoa bagi jemaat yang pada saat ini ada yang bergumul mungkin di dalam pekerjaannya, dalam kesulitannya, mungkin kesulitan finansial, atau mungkin hal-hal lainnya yang mungkin kita tidak ketahui. Saudara kita doakan agar Tuhan boleh menyediakan dan mereka terus boleh beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan bagi jemaat-Mu pada saat ini yang ada mengalami sakit penyakit, yang mungkin kesulitan untuk pergi kemanapun, atau mungkin datang ke gereja. Ya Tuhan, Kau boleh mohon belas kasihan bagi mereka, Kau boleh menolong mereka ya Tuhan di tengah segala keterbatasannya. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, memberikan jamahan-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh pulih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan bagi mereka juga yang menjaga, Kau Tuhan terus boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Dan kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan. Ya Tuhan, Kau boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan.
Dan Kau boleh berikan mereka iman yang teguh di tengah mungkin kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Engkau boleh membuka jalan sebagai penolong, ya Tuhan. Kau boleh menyediakan apa yang mereka perlukan sehingga mereka tetap terus bersandar kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadamu, ya Tuhan. Kau buka jalan dan juga Kau boleh memberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Bapak Ibu doakan saya di dalam pelayanan minggu ini, dan juga ada Reverend Jana Louis di dalam kebaktian bahasa Inggris, guru-guru Sunday School yang harus mengajar juga dalam persiapannya secara online dan juga secara in person. Kita doakan agar sungguh pelayanan boleh berjalan dengan baik. Saudara, kita doakan juga untuk minggu ini, ibadah yang minggu ini, dan juga ada perayaan Mother's Day. Saudara, kita doakan agar sungguh perayaan ini dan juga ibadah ini boleh memberkati jemaat yang hadir. Saudara, mari kita sama-sama kita dukung dalam doa. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan gereja maupun dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk hamba-Mu. Saya Tuhan, agar Kau boleh memberkati dalam segala persiapannya. Boleh memakai ya Tuhan juga untuk Reverend Jana Louis dalam segala persiapannya. Guru-guru Sunday School ya Tuhan, Kau boleh memberkati sehingga sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak jemaat yang hadir dalam firman-Mu, boleh menguatkan mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah minggu ini, di mana dalam ibadah ini kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam perayaan Mother's Day juga ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan. Kau campur tangan di dalam segala terbatasan yang ada, Kau boleh memberikan kelancaran sehingga jemaat-Mu yang hadir secara in person maupun online ya Tuhan, mereka boleh diberkati ya Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk ibadah-ibadah yang ada. Yang Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendukung berdoa untuk Saint Petra pada hari Jumat ini. Saudara, tolong doakan saya, ya saya akan membawakan persiapan bahan pada Saint Petra hari Jumat ini. Saudara juga doakan untuk nanti yang akan hadir pada hari Jumat, yang hadir secara online. Kita doakan agar Tuhan boleh memberkati, dan juga mereka menggunakan karunia-karunia rohani yang ada untuk melayani Tuhan, dan mereka mengerti, dan Tuhan boleh memberkati. Doakan juga saudara platform yang ada seperti Zoom, internet, koneksi, semua agar boleh diberikan kelancaran. Mari saudara, tolong dukung ini dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan untuk Saint Petra pada hari Jumat ini dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu di dalam segala persiapannya. Boleh memberikan kekuatan dalam segala persiapannya, agar sungguh berdasarkan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang hadir, agar sungguh Tuhan mereka pun boleh dibukakan, agar sungguh mereka dapat mengerti ya Tuhan isi firman-Mu, dan mereka boleh mengerti ya Tuhan kasih-kasih karunia yang mereka miliki, karunia rohani yang mereka miliki, dan juga mereka boleh melayani Tuhan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan dalam segala keterbatasan mungkin dari internet platform yang akan dipakai, dari Zoom, internet, Tuhan Kau boleh menolong semua, Kau boleh memberikan kelancaran sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi saudara, mari kita berdoa untuk gereja GI Ho Kim Tong. Secara keseluruhan, saudara, kita doakan untuk kesehatian hati para majelis di dalam melayani Tuhan dan juga gerejanya. Saudara, kita doakan bagi para hamba Tuhan, bagi yang elder, saudara ya, panatua dan juga deacon, sehingga seluruh boleh kesehatian gereja ini, saudara, mereka tetap rendah hati melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Saudara, kita juga doakan dari GI Ho Kim Tong yang ada di berbagai tempat, saudara ya, di Indonesia ada banyak lagi sekali lokasi, dan juga di Singapura dan juga di LA, saudara. Agar Tuhan boleh memakai gerejanya GI Ho Kim Tong ini untuk menjangkau banyak jiwa, banyak orang dibenangkan, dan banyak orang boleh sekali lagi percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Mari saudara, kita berdoa bagi gereja kita. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk GI Ho Kim Tong dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang, para pemimpin-pemimpin yang telah Kau panggil untuk melayani Tuhan, untuk gereja-Mu. Tuhan, Kau boleh memakai mereka ya Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan, dalam setiap adanya meeting, keputusan yang harus mereka ambil ya Tuhan, juga pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kau boleh memakai mereka lebih lagi sehingga sungguh boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kau boleh memakai setiap majelis yang ada dari hamba Tuhan,
mana tua diaken yang ada di seluruh tempat ini Tuhan, dari Giho Kim Tong boleh Kau pakai melayani Tuhan menjadi alatmu. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi setiap lokasi-lokasi yang sudah Kau tempatkan di beberapa tempat di Indonesia, di Singapura, dan juga di LA. Ya Tuhan, tidaklah kebetulan Kau boleh membuka banyak lokasi ini ya Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan agar sungguh gereja-gereja boleh menjangkau banyak orang ya Tuhan. Menjangkau banyak jiwa sehingga banyak orang boleh dimenangkan. Kau Tuhan ya Tuhan, Kau boleh memakai gerejamu Giho Kim Tong ya Tuhan agar sungguh boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa bagi Amerika. Saudara, kita doakan untuk state New Mexico, saudara, yang pada saat ini mengalami wildfire, saudara, yang beberapa waktu ini kebakaran cukup banyak terjadi, sehingga saudara kita perlu doakan agar sungguh keadaan ini boleh teratasi. Saudara, banyak masyarakat juga yang akhirnya mengungsi karena kebakaran itu begitu besar, dan mungkin ada yang kehilangan tempat tinggal mereka, saudara, yang mungkin terkena dampak dari hal ini. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh berbelas kasihan, berikan perlindungan bagi mereka, kekuatan di tengah situasi yang tidak baik ini. Saudara, kita doakan juga bagi mereka yang bertugas pemadam kebakaran. Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang harus memadamkan api ini yang complicated, saudara. Harus saudara kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau menyerahkan dari New Mexico ke dalam tangan Tuhan. Banyak tempat di sana ya Tuhan mengalami kebakaran hutan. Ya Tuhan, mungkin banyak kebakaran dan sulit sekali untuk teratasi, dan kami mau berdoa agar Engkau boleh menolong, campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada ini. Kami berdoa bagi aparat pemerintah ya Tuhan, para petugas kebakaran, pemadam kebakaran yang harus bertugas. Ya Tuhan, boleh memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengatasi masalah ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi masyarakat yang terkena dampak akan hal ini ya Tuhan, bagi mereka yang harus mungkin kehilangan tempat tinggal, bagi mereka yang harus mengungsi. Tuhan, Kau boleh menyertai mereka di tengah segala kesulitan ini. Engkau ada, dan Kau boleh memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar masalah ini dapat teratasi, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi Indonesia. Saudara, saat ini di Indonesia sedang lagi masa Lebaran. Saudara, kita doakan di dalam banyaknya orang sedang mudik. Kita doakan untuk keamanan dalam masa liburan ini, dan juga harus mudik pasca mudik Lebaran, saudara ya, agar semua boleh berjalan dengan baik. Saudara, kita doakan juga agar Tuhan boleh melindungi rakyat Indonesia dari COVID, yang mungkin mereka sedang bersama dengan keluarga dan juga sedang berliburan. Kita doakan juga mereka boleh Tuhan lindungi. Saudara, doakan mungkin ada saat ini ada anggota keluarga kita yang ada mungkin, atau mungkin rekan-rekan saudara yang teman yang mereka saat ini berada di Indonesia. Kita doakan saudara agar Tuhan boleh melindungi dan juga boleh memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu pada saat ini dalam masa Lebaran, dan kami mau menyerahkan ya Tuhan bagi mereka yang berlibur dalam mudik ya Tuhan, Kau boleh melindungi ya Tuhan. Arus ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik bagi para aparat keamanan, boleh Kau berikan kebijaksanaan bagi mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh melindungi juga dari COVID, agar sungguh lonjakan tidak terjadi. Kami mau mengingat juga ya Tuhan bagi anggota-anggota keluarga dari jemaat-Mu yang pada saat ini ada di Indonesia. Tuhan, Kau boleh memberikan mereka perlindungan dan juga boleh memberkati mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita di dalam tangan Tuhan.
Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Engkau menjadikan langit dan bumi, dan kami sepenuhnya berserah kepada Engkau. Karena sungguh ya Tuhan, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi ini, Engkau tahu, Engkau mengerti, dan Engkau ya Tuhan akan menolong di dalam segala setiap kesulitan yang ada. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, di tengah segala kesulitan yang kami hadapi ini Tuhan. Kau tolong kami, Kau bukakan jalan, berikan kelancaran, dan terutama ya Tuhan, ajar kami untuk terus sepenuhnya percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan mengikrarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita akan satu pujian, kita sama-sama katakan, pelangi kasih-Nya. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba
Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara mengambil waktu teduh. Amin. Baik Bapak Saudara, senang sekali Saudara hadir di dalam kebaktian online pada malam hari ini. Tuhan terus boleh memberkati Saudara, Tuhan terus boleh memberkati iman kita terus dikuatkan, dan kita terus mau berdoa bagi banyak hal dalam dunia ini. Saudara, jangan lupa pada minggu ini, mari Saudara hadir, Saudara dalam kebaktian minggu ini. Bagi Saudara yang bisa hadir secara in person, saya mengundang Saudara bisa hadir secara in person. Saudara, minggu ini kita juga akan sama-sama mengingat akan Mother's Day, Saudara. Kita akan kebaktian dan juga kita mau bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kita seorang ibu atau mungkin istri, Saudara. Nah, Saudara datang, Saudara akan ada peran juga di dalam kebaktian pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan ada Sempetra. Saudara, kita akan belajar mengerti understanding your spiritual gift. Kita akan mengerti tentang karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mungkin ada banyak pertanyaan, ada mungkin banyak hal yang mungkin Saudara belum paham tentang apa sih karunia rohani itu. Nah, Saudara, mari Saudara kita datang di dalam Sempetra hari Jumat ini pada tanggal 6 Mei, 2 hari lagi Saudara ya, jam 8 malam melalui Zoom. Nah, Saudara, link Zoom itu Saudara akan ada saya berikan Saudara di dalam grup ICLA Family. Saudara, ada beberapa cara. Yang pertama, Saudara tinggal klik linknya dan Saudara bisa langsung masuk ke dalam Sempetra di dalam Zoom itu, Saudara. Atau Saudara dapat juga memasukkan link ID-nya Saudara yang tertera di dalam grup ICLA Family. Nah, link ID-nya itu Saudara harus Saudara memakai yang saya posting di dalam grup ICLA Family. Baik Saudara, sampai jumpa pada hari Jumat ini dan juga hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rasa